warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi Justru dimanapun Anda berada. Bincang-bincang pagi bersama saya Bayu Setiawan. Dan tentu saja bersama narasumber kita dari BPJS Kabupaten Tulungagung, yang hari ini akan membahas sebuah tema, yaitu mengapa harus jadi peserta JKN. Seperti kita ketahui bersama, JKN ini merupakan Jaminan Kesehatan Nasional, sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan sebuah jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di studio sekarang sudah hadir dua narasumber dan juga teman-teman yang lain yang lagi nyantai di samping kita juga. Oke, kita langsung aja ketemu dengan Bapak Joko Wardoyo dan juga Bapak Eko Armando. Wah, kita langsung aja ketemu. Selamat pagi Mas Joko dan juga Mas Edo. Pagi. Selamat pagi Pak Bayu. Iya. Oke, ini saya manggilnya Mas atau Pak ini? Mas saja. Masih muda. Biar kelihatan muda. Masih muda begitu ya. Katanya generasi Z ini. Gen Z yang sudah kadaluarsa. Kadaluarsa. Oke, ada Pak Joko Wardoyo. Saya mau kenalan dulu nih. Pak Joko Wardoyo ini aslinya mana ini? Kalau saya sendiri itu Bisa agak dekat dengan mic, agak maju aja, digeser sini. Nah, baik. Makasih Mas Bayu. Kalau saya itu dari Blitar, Mas Bayu. oh dari Blitar. Aslinya Blitar, cuman Saya juga dari tinggal Blitar. sekarang di Malang, Bang. Oh, tinggalnya malah di Malang. Iya. Wah, atau mungkin kecantol gadis Malang gitu atau? Oh, udah ada. Memang keluarga juga banyak di Malang. Oh, begitu. Iya. Iya. Kalau Blitarnya yang area mana? Saya Blitar Talun, Mas Bayu. Oh, Talun. Betul. Di sebelah timur ya. Timur. Oke. Iya. Terus selanjutnya Mas Edo Armando. Mas Edo Armando ini asli mana ini? Saya asli Arema, Pak. Wah, Nah, Arema. salam satu jiwa dari kamu. Kerang alam gitu ya. Oke, luar biasa. Mas Joko Wardoyo tadi Blitar, kemudian domisilinya tadi di Malang. Mungkin teman-teman yang ada di rumah tidak bisa membayangkan Mas Joko Wardoyo ini orangnya seperti apa. Ini kalau di televisi teman-teman semuanya ya mirip-mirip lah dengan ketua salah satu parpol. Kalau Mas Edo Armando, ini tidak mirip Armando yang biasanya di Cokro TV itu, yang pernah dibully itu, tetapi justru mirip pentolan Dewa 19 ini. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Oke, kita ngobrol-ngobrol tentang JKN ini ya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya program JKN? Kemudian dasar hukumnya apa ini? Teman-teman yang ada di rumah mungkin beberapa saat yang lalu juga pernah sempat kita bahas ya tentang JKN. Tapi nggak ada salahnya ketika kita juga merefresh kembali biar teman-teman semuanya yang ada di rumah ini juga semakin katakanlah semakin mantap bagi yang belum menjadi anggota JKN. Monggo, siapa dulu? Mas Edo atau Mas Joko ini? Saya Mas Bayu. Oke, Mas Joko. Baik. Jadi JKN itu apa? JKN itu kan adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Iya. Ya, merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional itu yang diselenggarakan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial, Mas Bayu. Iya. Nah, dan di sini sifatnya wajib. Jadi di situ juga tertuang di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 bahwasanya tujuan dari SJSN di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Iya. Kebutuhan dasar masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jadi jaminan kesehatan nasional itu untuk memberikan jaminan kesehatan.
Iya. kepada seluruh penduduk Indonesia. Seperti itu Mas Wahyu. Baik sebagai warga negara Baik. ataupun Warga pekerja. negara, ya, pekerja ataupun WNA pun juga wajib yang tinggal Gitu ya. sudah 6 bulan di negara Indonesia ya untuk menjadi peserta JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ya itu yang melatar belakangi ya. Betul Mas Wahyu. Kemudian dasar hukumnya ini apakah tertuang di mana begitu? Ya. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 terkait dengan SJSN, Sistem Jaminan, SJSN. iya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Iya. Seperti itu. Bukan sosial berhadiah ya. Bukan, Beda. beda. Ah. Gitu. Oke. Itu dasar hukumnya, kemudian yang melatar belakangi lahirnya JKN tadi juga sudah disampaikan. Jadi teman-teman semuanya sudah mengetahui dengan pasti bahwasanya ini tidak hanya dikhususkan bagi para pekerja, tidak, tetapi juga seluruh warga. Seluruhnya. Bahkan tadi disampaikan WNI yang sudah 6 bulan di sini juga Wajib Wajib, untuk ya. sebagai peserta JKN. Iya. baik itu sebagai pekerja ataupun hanya tinggal di sini juga ada kewajiban seperti itu ya. Ada kewajiban. Iya. Lebih-lebih kalau yang sudah bekerja di sini begitu ya. Betul. Nah. Iya. Oke. Ada sebuah pertanyaan ini. Mengapa masyarakat Indonesia itu perlu menjadi peserta JKN? Kemudian memiliki manfaat apa kalau warga itu harus menjadi anggota JKN? Nah, ini banyak pertanyaan dari masyarakat yang tentunya khususnya bagi yang belum menjadi anggota. Nah, Ya, jadi ini Mas Bayu, terkait dengan jaminan kesehatan nasional, kalau di kesehatan itu sangat mahal untuk tarif biayanya, seperti itu, ya. Jadi dengan misalnya kita kena, apalagi kena penyakit degeneratif itu ya, kita membutuhkan biaya pelayanan yang secara terus-menerus, itu tentunya juga imbasnya di kos Mas Bayu. iya betul, iya. Kemudian adanya pergeseran pola penyakit ya, kemudian adanya pasien yang tidak mempunyai pilihan. Artinya apa? Tidak ada posisi tawar. Nah, karena kalau misalnya sakit ya mau dan tidak mau harus dilakukan untuk pengobatan, Iya. gitu. Oke. Belum lagi terkait dengan perkembangan teknologi untuk kedokteran sekarang semakin canggih itu Ya, juga. alat-alat semakin canggih. Iya, betul. Itu juga perlu biaya besar. Perlu biaya besar. Kemudian jatuh sakit dampaknya adalah di ekonomi dan sosial. Betul. Iya. Kalau Iya, kita sakit-sakitan terus, Iya. otomatis yang seharusnya untuk kebutuhan misalnya dalam rumah tangga, alokasinya berbeda, hanya untuk menangani kesehatan aja begitu ya. Betul, iya. Jadi dengan adanya asuransi sosial ini ya harapannya tidak berdampak dari ekonomi ataupun sosial seperti itu. Iya, luar biasa itu tadi teman-teman semuanya ya. Anda tidak perlu ragu lagi bagi warga Indonesia untuk menjadi peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Ini kalau kita ngomongin tentang JKN ini sebenarnya masyarakat banyak yang tanya. Sejauh ini, sejak diterbitkan atau disampaikan dalam dasar hukumnya tadi sekitar tahun 2000 berapa tadi? 2004, 2004 ya? Iya. Berarti pelaksanaan sudah dilakukan sejak tahun itu ya? Kalau pelaksananya itu mulai 2014. Oh, 2014. Per Januari Berarti 2014. 10 tahun setelah tertuang itu ya? Betul, iya. Oh, demikian. Iya. Tapi sebelumnya, dulu kita sempat mengenal tentang
jam sostek dan lain sebagainya, kan seperti itu ya? Hampir sama atau ada perubahan aja? Kalau jam sostek itu BPJS Ketenagakerjaan, di situ berbeda benefitnya. Oh begitu. Iya. Kalau jam sostek kan lebih mungkin ke jaminan hari tua. Oh seperti itu ya. Itu ya pensiun, kecelakaan kerja. Kalau itu sudah lama ini ya sebelumnya, maksudnya sudah diberlakukan sudah lama. Berarti sebelum jaminan kesehatan ya, berarti ya. Lebih dulu jaminan Ketenagakerjaan. kesehatan, iya. Ya. Oh Kesehatan. seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi kalau BPJS tenaga kerja itu seperti kakak beradik dengan kita itu. Iya. Karena sama-sama sebutannya juga sama-sama. Sama-sama BPJS, Oke. Badan Tinggal Jaminan Sosial. Iya. Baik. Terkait dengan JKN ini, segmen peserta program JKN ini terbagi apa saja ini? Ini karena banyak pertanyaan juga nanti. Saya ingin ambil yang kelas-kelas ini berarti ya segmennya ini. Nah, kalau segmentasinya dari peserta JKN itu memang ada beberapa, Mas Bayu. Ada yang PU atau yang kita sebut itu yang lebih kenal itu adalah peserta mandiri ya. Peserta Iya, yang mandiri. membayar iurannya sendiri. Nah, kemudian ada juga yang PPU, pekerja penerima upah, Dibayar oleh perusahaan. baik itu dari perusahaan swasta ataupun dari yang penyelenggara negara seperti PNS, seperti Oh iya. Iya. ada juga yang PBI, penerima bantuan iuran. Jadi iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah. Namun PBI di sini kelasnya adalah kelas 3, seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau lebih detailnya lagi, kalau peserta mandiri itu peserta dapat memilih kelas, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Seperti itu. Iya. Kalau yang PBI itu karena dibayarkan oleh pemerintah dan tergolong masyarakat yang tidak mampu, kelasnya kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Itu tadi teman-teman semuanya. Kalau yang mandiri kan tidak harus yang kelas 1 ya. Misalnya milih kelas yang 2, 3 boleh juga ya. Boleh, Mas Bayu. Sesuai Ya, sesuai dengan keinginan, kemampuan dan kemampuan. keinginan. Iya. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin mendapatkan layanan yang berbeda, Anda silakan pilih kelas. Tapi kalau kita bicara tentang kelas, sejauh mana ini perbedaan antara kelas 1, 2, 3 ini? Kalau terkait dengan kelas di sini dari sisi misalnya rawat inap, kalau rawat jalan tidak ada pembeda, Bapak Bayu. Oh gitu ya? Iya, akomodasi sama. rawat inapnya saja seperti itu. Obat-obatan pun juga Sama. Iya, betul. Oh, cuman rawat Rawat inapnya. inapnya saja. Ya ibaratnya kita menginap di hotel begitu kan ya, Iya. bedanya seperti itu ya. Betul. Kalau rawat jalan tidak ada pembeda. Hotelnya ada yang kelas bintang berapa, ada yang bintang 7 Kelas gitu 1, ya. kelas 2, kelas 3. Macam itu kamar lah Bapak. Kalau yang kelas 3 itu tipe yang standar gitu. Kalau yang kelas 2 tipe deluxe seperti itu lah Bapak. Nah, ada yang tidak suka malah justru di kelas berapa kelas bintang 7. Oke. Apakah ada sanksi jika pekerja ini tidak mendaftarkan pekerja? Maksudnya perusahaan ini ya, tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota JKN. Untuk terkait dengan pekerja ya Pak. Pekerja. Kalau sanksi itu ada Pak Bayung, karena pekerja itu kan juga wajib mendapatkan jaminan kesehatan nasional. Ya. Terkait dengan kepastian mendapatkan jaminan kesehatan nasional ya, itu juga diatur di regulasi bahwasanya seperti di Perpres 82 2018 juga ada ya Mas Edo ya. Itu juga untuk pemberi kerja wajib memberikan jaminan kesehatan nasional kepada pekerjanya. Karena pekerja di sini kalau misalnya sakit pun juga akan mempengaruhi produktivitas dari perusahaan, betul. Iya. Bukan hanya pekerja, keluarga pun juga itu ada efeknya juga. Misalnya anak atau istri sakit juga itu mempengaruhi dari pekerjanya sendiri. Oke, dalam hal misalnya konsentrasi, Betul. terus katakanlah waktunya juga sedikit tersita karena konsentrasi sama keluarganya Iya. dan lain sebagainya seperti itu ya. Gitu Mas Bayu. Oke. Kalau bicara tentang
sebuah perusahaan itu harus mendaftarkan para pekerjanya. Ini apakah ada persyaratan khusus, misalnya pekerja yang jumlah berapa dan lain sebagainya seperti itu, atau bagaimana? Misalnya saya punya perusahaan, pekerja saya tapi cuma 2, satunya administrasi, satunya misalnya apa begitu, bagian operasional atau bagian apa begitu, gimana? Jadi kalau selama dia memang sebagai pekerja, ya itu tidak melihat dari jumlah atau di bagian apa dia bekerja di situ, ya. Tetapi di situ konteksnya dia sebagai pekerja, ya wajib untuk didaftarkan ke program JKN. Melalui siapa? Melalui pemberi kerjanya. Seperti itu. Seperti yang tertuang di Perpres 82 tadi, ya. Keluarganya pun juga. Tidak ada syarat jumlah ya? Wajib semuanya. Wajib iya, semuanya. tidak ada terkait dengan jumlah pekerja harus sekian, tidak. Tetapi wajib selama dia sebagai pekerja gitu. Dan dia juga bisa menambahkan keluarga intinya, mendaftarkan siapa keluarga inti, ya suami atau istri selama bukan pekerja. Tapi kadang-kadang ada perusahaan yang mungkin memberikan prioritas pada karyawan tertentu untuk bisa didaftarkan terlebih dahulu. Katakanlah, oh ini yang masa kerjanya sudah agak lama, didaftarkan dulu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh sebenarnya. Ya. Walaupun yang baru, yang lama, Semua kan juga punya potensi sakit. potensi sakit, Iya. ya. Nanti kalau dia sakit kemudian belum terdaftar sebagai JKN, ya akhirnya dia pakai biaya umum lah, itu kan itu juga di Ya. di sosial ekonomi. Alhamdulillah ini kalau di Mayangkara Group otomatis ini sejak diterima begitu mereka langsung didaftarkan menjadi anggota JKN. Terus kalian langsung diminta nomor rekening bank Sudah didaftarkan sebagai, ya. karena gajinya lewat 100%. Karena nanti akan ada pemeriksaan Pak nanti kalau Iya. Sekarang kalau udah 100% ada pemeriksaan Mas itu, ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, teman-teman bincang-bincang kita, saya undang nanti Anda juga boleh tanya di 323500 atau di 081137870555. Sebelumnya, kita simak pesan-pesan berikut ini. ...103,5 Radio Jos Tulungagung masih barengan saya Bayu Setiawan di Bincang-Bincang Pagi bersama BPJS Tulungagung dengan tema mengapa harus jadi peserta JKN. Narasumber di pagi hari ini ada Bapak Joko Wardoyo dan juga saya panggil Mas saja ya, Mas Joko Wardoyo dan Mas Edo Armando. Ini Relationship Officer. Oke, sebelum kita lanjut lagi bincang-bincang kita dengan Mas Joko dan juga Mas Edo, ini teman-teman semuanya, para joster yang ada di rumah, mesti waspada ya. Waspada dengan penipuan. Wah, ini kayaknya marak sekali di masyarakat, makanya mesti berhati-hati. BPJS Kesehatan ini tidak pernah memberikan dana bantuan tunai untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Sekali lagi, kalau ada di antara teman-teman semuanya mungkin pernah ada iming-iming dapat WA pesan atau telepon dari yang mengatakan dirinya dari BPJS, ya, bahwasanya BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan dana bantuan tunai untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Masyarakat agar lebih waspada terhadap modus-modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, untuk informasi resmi, BPJS Kesehatan hanya mempublikasikan melalui website resmi BPJS Kesehatan pada link www.bpjs-kesehatan.go.id. Media sosial resmi yang telah terverifikasi tentunya.
Kemudian media massa cetak berskala nasional maupun lokal yang paling banyak dibaca pada masing-masing wilayah kerja BPJS Kesehatan. Itu tadi teman-teman semuanya, Anda mesti waspada dengan maraknya penipuan-penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya untuk mengambil keuntungan pribadi, ya. Karena sekarang itu modusnya banyak banget ini. Kadang-kadang kita sering dapat pesan WhatsApp, Anda beruntung mendapatkan 100 juta rupiah. Langsung hubungi ini atau hangus hadiah Anda. Oke, kita langsung aja kembali ke bincang-bincang pagi. Kalau tadi sudah kita singgung tentang bahwasanya pemberi kerja atau sebuah perusahaan itu kan wajib mendaftarkan JKN untuk para pekerjanya. Nah, ini apakah ada dasar hukum atau peraturan yang mengatur ini? Ini masih Mas Joko ini ya? Iya, Mas Bayu. Oke. Jadi terkait dengan pemberi kerja itu wajib mendaftarkan pekerjanya itu, ya itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 gitu. Jadi bahwasanya pemberi kerja wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya untuk mendaftarkan program JKN secara lengkap dan benar, seperti itu. Iya. Jadi secara baik dan benar itu adalah seluruh pekerjanya dan pelaporan upah ataupun gajinya pun juga secara benar gitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi tidak ada prioritas misalnya ini karyawannya sudah lama daftarkan dulu. Tidak ada, Mas Bayu. Iya. Oke, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi sudah ada dasar hukumnya. Jadi ketika Anda memiliki sebuah perusahaan, begitu harapannya biar nanti produktivitas dari perusahaan Anda juga berjalan lancar. Ini akan bisa terjadi ketika ditopang para pekerja yang juga sehat. Betul, iya. Akhirnya produktif begitu ya. Produktif. Oke. Kalau kita bicara tentang pekerja, untuk segmen pekerja penerima upah atau PPU yang bisa dijamin sekeluarga ini berapa orang nih? Apakah suami, istri, ya, pasangannya maksudnya, kemudian anaknya dibatasi atau bagaimana ini? Baik. Jadi kalau terkait dengan itu tadi adalah keluarga inti, Mas Bayu. Jadi pekerja itu bisa mendaftarkan keluarga inti itu adalah suami atau istri selama bukan pekerja dan anak 1 sampai anak 3. Jadi di situ adalah 5 jiwa. Nah, kemudian 1 sampai 3. Anak 1 sampai anak 3. Oh iya. Terkait dengan usianya pun juga dibatasi, yaitu usia belum 21 tahun selama dia masih belum menikah dan belum bekerja. Kan juga ada yang usia 20 tahun, 19 tahun ternyata sudah bekerja. Ya, kalau untuk yang masih menempuh pendidikan formal ya, itu 21 tahun sampai 25 tahun. Tentunya juga nantinya ada surat keterangan kuliah itu, Mas Bayu. Iya, betul. Iya, yang harus diupdate setiap setahun sekali. Apakah dia masih kuliah atau tidak? Iya. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya. Jadi yang bisa dijamin keluarga berapa orang sekeluarga? Tadi ada suami atau istri Selama bukan pekerja. selama bukan bekerja. Karena ini diikutkan oleh si atas nama yang masuk sebagai anggota JKN tadi ya. Betul. Kemudian tadi untuk anggota keluarga yang lain, anak pertama sampai anak ketiga. Anak ketiga, anak 1 sampai anak ketiga. 1 sampai ketiga. Kemudian batas maksimalnya tadi 21 tahun. Ya. Betul ya. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang jumlah keluarga dan juga tentang iuran, apakah misalnya seorang anggota JKN yang masih belum punya anak sama yang sudah punya anak 3 begitu iurannya sama atau bagaimana? Nah ini banyak pertanyaan juga nih. Iya. Jadi kalau terkait dengan pekerja di situ kita tidak melihat
apakah dia itu kelasnya harus ini ya, kelas 1 atau 2. Tetapi yang kita sebagai acuan adalah gajinya, gaji realnya. Gaji. Iya. Kemudian jika mana dia masih bujang ya tetap sama. Sama. Iya. Bahwasanya untuk persentase iurannya itu ya pekerja ada 1%, memberi kerja ada 4%. Jadi nominal semuanya adalah 5% yang diiurkan ke program JKN. Jadi kalau yang masih bujang ya kami sarankan segera menikah. Karena informasi CNN, Kan iurannya sama. informasi Iya. CNN ini dia masih dari dekat. Makanya buru-buru nikah. Bercanda Mas Ayu. Jadi itu untuk yang peserta swasta ya, Mas Joko ya. Tentu. Kalau untuk yang PNS TNI Polri itu nantinya dari golongan. Oh gitu. Ya, kalau ada golongan 3, kalau untuk yang PNS itu sudah kelasnya kelas 1. Seperti itu. Dan untuk yang TNI Polri sesuai dengan pangkat masing-masing. Nah, itu tadi Itu tambahannya untuk yang PNS ya. semakin komplit tadi teman-teman semuanya ya. Kalau kita singgung tentang pekerja penerima upah atau PPU, ini haknya ini di kelas berapa ini? Tadi kalau disampaikan tadi untuk yang golongan-golongan tertentu kan ada kelas-kelasnya gitu ya. Kalau untuk kelas PPU, pekerja penerima upah ini di kelas berapa ini? Nah. Ya, kalau untuk yang bekerja penerima upah itu kan ada yang untuk yang swasta, nah itu tergantung gaji. Tergantung. Jadi kalau gaji di atas 4 juta itu nanti mereka di kelas 1. Apa kalau gaji di bawah 4 juta nanti mereka di kelasnya kelas 2. Tidak ada untuk yang untuk PPU, peserta PPU ini di kelas 3 tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang PNS TNI Polri pun sama tadinya. Untuk yang PNS golongan 3 ke atas, 3A ke atas itu sudah kelasnya kelas 1 dan ke golongan 3 ke bawah itu nanti kelasnya kelas 2. Dan untuk TNI Polri nanti sesuai dengan pangkat masing-masing. Seperti itu. Seperti itu ya, itu untuk kelas-kelasnya. Terus tadi sempat kita singgung juga masalah iuran ini ya. Berapa besaran iuran untuk segmen PPU tadi? Nah ini terkait dengan apakah dia secara mandiri atau yang di cover sama perusahaan tadi. Nah, untuk iuran PPU itu total besarannya itu 5%. Dibagi 2, 1% itu dari pekerja nanti dipotong dari gajinya, dan 4% nanti pemberi kerja nanti yang menanggung. Namun ada beberapa perusahaan pun juga yang menanggung 5% itu mereka semua. Ada yang seperti itu. Itu nanti tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Perusahaannya baik sekali. Tapi intinya tentunya juga sudah diatur di situ. Dengan regulasi kan pemberi kerja wajibnya 4%, pekerja 1%, supaya nanti tidak ada perselisihan. Ini semuanya harus pemberi kerja atau ini pekerjanya, tapi kan ada regulasi yang mengatur. Terkait dengan besaran gaji ini harus real ya. Betul Mas. Misalnya direndahkan sedikit gitu ya. Biar besarannya semakin kecil kan otomatis gajinya direndahkan gitu ya. So, batas minimal itu kan kita memakai UMK. Oh iya, ya itu nantinya. Jadi meskipun gajinya nanti itu di bawah UMK, tetapi nanti tetap yang kita tagihkan iurannya itu sebesar UMK. Seperti itu. Seperti itu ya. Walaupun contohnya di Tulungagung ini juga banyak sekali pekerja yang dari segi salary income masih di bawah UMK ya, masih banyak ya. Oke. Nah, terkait dengan besaran iuran tadi, penjelasan yang ditanggung pemberi kerja tadi, maksudnya pemberi kerja tadi kan memberikan 4% gitu ya, 4%. untuk dari 5% tadi ya, dan pekerjanya 1%. Iya. Diambil dari gajinya pekerja itu tadi ya. Jadi totalnya 5% itu 4 dari pemberi kerja, 1% untuk para pekerjanya. Iya. Nah, itu diambil setiap bulan begitu atau bagaimana sistemnya untuk
laporan pemberian dari sebuah perusahaan, katakanlah ke BPJS itu. Iya, itu di setiap bulan. Terus setiap bulan Iya. ya. Langsung dipotong atau kita setor gitu? Jadi kita menagih. Oh, menagih. Nah, kita menagih ke perusahaan. Biasanya lewat Biasanya lewat email ataupun Edabu. Ada aplikasi namanya aplikasi Edabu itu yang sudah diberikan ke perusahaan, ke PIC perusahaan untuk bisa menarik tagihan atau iurannya nanti di situ, seperti itu. ketika misalnya ada seorang pengusaha, ini kadang-kadang kan memiliki unit usaha yang banyak begitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Nah, teman-teman BPJS kan biasanya sudah tahu ini perusahaannya ini. Ini misalnya satu pintu atau biasanya komunikasi dengan unit-unit ini biasanya? Itu Selama ini. Atau tergantung kebijakan kesepakatan perusahaan bersama juga, atau kesepakatan gitu iya. ya. Biasanya kalau perusahaan itu kan dia sudah menunjuk atau mendelegasikan petugasnya bagian siapa sendiri, di situ yang dia nanti bertugas untuk melakukan penginputan terkait dengan karyawan baru atau penonaktifan karyawan di situ. Nah, dan dari situ juga mereka bisa menarik datanya sendiri. Ya. Iya, siapa saja yang terdaftar dan jumlahnya berapa dan tagihannya setiap bulannya itu berapa, dia bisa perusahaan ini untuk mendownload tagihannya. Ya. Iya. Ini sama seperti di perusahaan kita, karena unit usahanya banyak, jadi ada bagian tersendiri yang mengurus terkait dengan BPJS ya. Katakanlah kalau di Mayangkara Group itu kan ada 2, Radio Group dan juga Petroleum Group. Nah, yang Petroleum mulai dari SPBU, kemudian LPG dan lain sebagainya. Alhamdulillah semuanya sudah jadi anggota JKN ini ya, BPJS ini ya, luar biasa. Dan ini sangat membantu karyawannya dalam menjaga kesehatannya, dan alhamdulillah semuanya sehat ini walafiat. Ya. Luar biasa. Kalaupun ada di antara teman-teman semuanya yang sudah menjadi anggota JKN kemudian tidak pernah sakit, ini kan alhamdulillah ya. Katanya JKN ini ibaratnya semacam gotong royong. Nah, semacam apa ya, sebuah jargon atau sebuah simbol ekspresi dari gotong royong. Kita yang tidak sakit walaupun sudah jadi anggota, tetapi bisa membantu yang lain, saudara-saudara yang lain yang sedang sakit dan lain sebagainya. Oke. Ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah akan mendapatkan pahala karena kalau kita bisa membantu orang lain. Apalagi sudah menyangkut dengan nyawa. Siapa lagi kalau bukan kita? Gitu dia. Oke. Untuk segmen PPU atau pekerja penerima upah, ini bagaimana cara mendaftar sebagai peserta JKN? Terus pekerja daftar sendiri atau secara kolektif atau bagaimana ini? Nah, ini Mas Joko atau Mas Idun ini? Baik, boleh keduanya. Jadi gini Mas Bayu, terkait dengan pekerja penerima upah ya, di sini khususnya yang swasta ya, di situ pendaftarannya adalah secara kolektif. Ya, secara kolektif ya. Jadi nanti perusahaan akan melengkapi terkait dengan lampiran yang harus dilengkapi seperti NIB, nomor induk berusaha, NPWP perusahaan, kemudian daftar pekerja berikut dengan gaji karyawannya, iya, dan juga berikut keluarga intinya. Meskipun keluarga inti di sini tidak ada iurannya. Yang ada adalah pekerja. Hanya satu aja ya. Betul. Nah, dari situ nanti akan kita buatkan yaitu virtual account Mas Edo ya. Virtual account, apakah itu virtual account? Itu adalah nomor pembayaran perusahaan. Jadi nanti pembayarannya melalui VA, virtual account di situ. Itu nanti sudah melingkupi total dari seluruh pekerja. Seperti itu.
Ya. Jadi secara kolektif, Mas Bayu. Secara kolektif, Iya. ya. Berbeda dengan peserta mandiri. Peserta mandiri bisa langsung datang ke Bisa ke kantor BPJS Kesehatan atau bisa juga ke layanan lain misalnya online ya melalui WhatsApp Pandawa Online bisa ya? ya seperti itu. Iya. Tidak harus ke kantor ya. Vaskes ini juga bisa melayani ya, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik dan lain sebagainya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk informasi ada di situ. Jadi Ya. tetap diarahkan secara online di situ. Iya, ya. atau kantor BPJS Kesehatan terdekat. Iya. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya bincang-bincang kita. Seperti biasa sebelum kita lanjut kembali obrolan kita pagi hari ini terkait dengan JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kita simak dulu ada pesan-pesan dari BPJS berikut ini. George FM 103,5 masih di bincang-bincang pagi. Kali ini bersama Mas Joko Wardoyo dan Mas Edo Armando dengan tema mengapa harus menjadi peserta JKN. Tadi sudah disampaikan banyak hal tadi ya tentang JKN. Sebuah perusahaan harus mendaftarkan para pekerjanya menjadi anggota JKN, kemudian besaran yang harus dipotong itu berapa? Tadi 5%. 5% itu 4% dari para pemberi pekerja, kemudian 1% bagi pekerjanya. Cuman tadi ada standarnya, pemotongannya sesuai dengan besaran UMKM tadi sempat disampaikan oleh Mas Edo Armando tadi ya. Oke, kita lanjut kembali bincang-bincang kita. Kalau kita memperhatikan atau menganalisa Kabupaten Tulungagung saat ini kan cakupan kepesertaan menjadi anggota JKN ini kan masih rendah ini. Upaya-upaya apa ini yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan ini? Ya. Ini sebenarnya saya pengen tahu nih, dikatakan masih rendah ini sebenarnya sudah mencapai berapa persen ini dari jumlah warga Tulungagung? Ya, kalau di Tulungagung ini kenapa dikatakan masih rendah? Masih rendah, Karena ya. kita memang paling rendah sejatim, Oh, gitu. Pak Wahyu. Paling Itu ya. rendah sejatim. Kita 76% itu cakupan kepesertaan JK-nya yang paling rendah sejatim. Nah, karena upaya yang sudah kami lakukan ya kami melakukan BPJS keliling. Nah, BPJS keliling ini kami pergi ke kecamatan maupun ke desa-desa, itu satu harinya tuh 2 titik, bisa 2 kecamatan atau bisa 2 desa. Nah, itu untuk perekrutan peserta mandiri. Peserta mandiri ini yang sekarang kita lagi gencar-gencarnya untuk merekrut. Karena kenapa mandiri? Karena kepesertaan yang untuk yang PBI, penerima bantuan iuran itu kuotanya memang sangat terbatas. Dari Pemda maupun dari Pemda pusat maupun dari daerah itu kuotanya sangat terbatas sekali. Nah, makanya kita mendorong ke peserta masyarakat untuk menjadi peserta mandiri. Seperti itu. Yeah. Nah, apalagi sekarang sudah ada perpol yang baru, peraturan polisi nomor 2 dan peraturan perpol nomor 6 tahun 2023 tentang pembuatan SKCK dan pembuatan SIM dan STNK. Ada saran Itu sudah harus wajib BPJS Kesehatan. Nah, makanya termasuk yang mau nikah juga. iya, itu juga ya sekarang ya. Untuk pengurusan apa? Surat nikah kan harus sudah BPJS juga seperti itu, Bapak Bayu. Iya. Gitu. Nah, untuk di Kabupaten Tulungagung ini kalau bisa masyarakat itu jangan berharap untuk yang menjadi yang gratis. Karena sebenarnya data kemiskinan ekstrim di Tulungagung ini pun sudah
0% sebenarnya. Artinya sudah nggak ada lagi masyarakat atau warga yang miskin dalam kategori kemiskinan yang ekstrim ya Pak, Yang seperti ekstrim, itu. iya. Nah, makanya kalau bisa untuk yang warga yang sudah mampu untuk membayar iuran segera mendaftar di kantor BPJS terdekat ataupun nantinya di mobile customer service yang di kami BPJS keliling itu tadi. Oke, ketika dikatakan Tulungagung itu cakupannya masih rendah tadi, itu menghitungannya perbandingannya dari jumlah penduduk dan berapa yang sudah daftar begitu. Iya, jumlah penduduk Penduduk Tulungagung 1.100.000 sekian. 136 sekian. Oh ya. Iya. Terus dari 1.136.000 jumlah penduduk ini sudah berapa persen dari jumlah itu yang sudah menjadi anggota JKN? Tadi Kalau- sekitar 7, berapa tadi? Kalau yang sudah terdaftar itu 76%. 76,23%. 76,23. Ya, 0,23%. Itu per Oktober Mas Bayu ya. Oh, per Oktober ini ya. 2024 ya. Kalau jumlah jiwanya sekitar 866.400 sekian. Iya. Iya, Per Oktober. per Oktober. Masih Jadi masih ada ada 226.000 26.000 masyarakat sekian yang belum belum mendaftar. Belum menjadi anggota Iya. JKN. Tadi disampaikan Tulungagung ternyata masih terendah di Jawa Timur ya. Iya. Itu ukurannya apa? Sisa penduduk yang belum terdaftar tadi itu ukurannya. Misalnya di Malang gitu kan, jumlah Iya. penduduk yang tersisa atau yang belum masuk besarnya ini, terus Tulungagung besarnya ini dan lain sebagainya, atau bagaimana? Dari cakupan kepesertaannya itu tadi Bapak ya. Gitu. Jadi ya persenannya itu tadi. Persenan. Ya, itu yang menjadikan kalau untuk sisa mungkin ya masih banyak juga untuk yang daerah lain seperti itu. Berarti 76,2% ya? Iya. Ini untuk Tulungagung yang sudah tercover. Berarti kabupaten-kabupaten lain sudah di atas ini semuanya ini. Sudah di atas. Sudah banyak masyarakat yang sudah terdaftar, baik itu dari kepesertaan yang bantuan, iuran ataupun yang mendaftar secara mandiri. Apakah ini menggambarkan bahwasanya kesadaran para pemberi kerja atau warga Tulungagung tentang begitu pentingnya JKN ini juga masih di bawah kabupaten-kabupaten lain atau bagaimana? Iya, banyak juga faktornya seperti itu. Jadi banyak kayak pemberi kerja masih belum 100% mendaftarkan pekerjanya dikarenakan banyaknya juga pekerja yang terdaftar sebagai peserta bantuan iuran yang juga, gratis ya. Kesadaran mereka di mana kalau misalnya sudah menjadi pekerja itu sudah harus didaftarkan lewat perusahaan karena mereka sudah digaji dari perusahaan. Artinya mereka sudah tergolong orang yang mampu. Nah, harusnya mereka sudah keluar dari penerima bantuan iuran yang nantinya untuk warga atau masyarakat lain yang memang belum menerima dan memang masih membutuhkan untuk yang bantuan iuran ini apakah tidak terdata di JKN ini? Apa tetap terdata juga? terdata juga ya. Walaupun itu dari pemerintah kan ini? Iya, seperti itu. Oh, semuanya sudah ya. Iya. Oke, ini terutama berarti yang terdeteksi yang tidak terdaftar menjadi anggota JKN ini ya. Iya. Yang berapa persen berarti tadi ya? Sekitar Mohon maaf Mas Bayu, ini ada tambahan sedikit sih, ada data terbaru kalau terkait dengan cakupan kita JKN yang di Kabupaten Tulungagung itu juga ada updatean terbaru. update terbaru. Iya, jadi kita bukan lagi paling terendah sejatim karena kita juga sudah adanya progres kenaikan. Oke. Iya. Dari Udah per Oktober itu, ada Mas, ya? upaya-upaya. Iya, per Oktober. Iya. Ada kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah Disalib. disalib ya. Gimana nih? Iya. Tulungagung jadi berapa itu, Mas? Kalau Tulungagung itu ada keras sampai 28 ya, Mas. 34 ya. Iya. 34
Di Jawa Timur ada berapa kabupaten? Ada 38, kita 38. sudah ke 34 ya Mas ya. 34, 35 ya. Ya. Tidak ada progres. Bisa terbawa lah ya, naik 2 tingkat Naik, lah gitu iya. ya. Oh, alhamdulillah, berarti udah banyak kesadaran. Dan itu dari harapannya masyarakat. juga untuk antusias seluruh masyarakat Kabupaten Tulungagung untuk menjadi peserta JKN gitu Mas Bayu. Cepat nanti Betul. upaya-upaya dari teman-teman Upaya-upaya. BPJS seperti Iya. tadi BPJS keliling. Iya. Kemudian Ada yang online ya. yang Kalau online. online itu kan mempermudah. Kalau misalnya sambil kerja kan bisa kita melakukan secara online. Nggak harus izin, nah kan juga kasihan. tadi disampaikan ada perekrutan yang mandiri tadi, maksudnya seperti apa ini? Perekrutan untuk menjadi anggota BPJS keliling. BPJS Iya, nanti. itu yang di BPJS keliling tadi, Mas Bayu. Keliling tadi, Jadi ya. karena kita ke setiap harinya keliling ke kecamatan dan ke desa-desa, jadi masyarakat nanti bisa mendaftar kepesertanya lewat itu. Dan di setiap desa sekarang itu sudah ada poster pendaftaran. Jadi masyarakat atau warga tinggal scan di posternya kita itu nanti sudah terdaftar lewat aplikasi Pandawa. Lewat Pandawa. Jadi pendaftar lewat WA Pandawa itu tadi Ya. sudah bisa dilakukan di tiap-tiap desa karena sudah ada poster tentang pendaftaran BPJS. Mungkin bisa dicatat nomor WA Pandawanya. Nah, ini Ada. kosong ada. Ada. Untuk para Joser bisa dicatat. 0811 0811 8165 8165 165. 16. Iya. Oh ini. Iya, tinggal halo BPJS Kesehatan ya. Nanti ada pilihan di situ. 11 digit ini ya. Betul. 0811 8165 165. Oke. Apakah nanti registrasi ya, atau pendaftaran atau perubahan data juga bisa melalui online WhatsApp Pandawa. Nah. Selindo ini seluruh Indonesia. Iya, kenapa dinamakan WhatsApp Pandawa tadi? Ada Pandawa. Pandawanya, iya. Ada Pandawa. Pendaftaran lewat WA gitu ya. Nah. Oh, Pendaftaran lewat WhatsApp. Ya. lewat WA. Iya. Oh, bukan Pandawa Kurawal ya. Iya. Ini istilah pewayangan. Tadi panduan lewat WA. Oke. Teman-teman yang ada di rumah sudah semakin jelas ya kenapa Anda harus dan mesti menjadi anggota JKN. Kemudian apa manfaatnya untuk menjadi anggota JKN tadi. Terus bagaimana proses pendaftarannya, bagaimana eksistensi BPJS Kesehatan di Tulungagung, upaya-upaya apa aja untuk menjemput bola tadi sudah disampaikan oleh teman-teman BPJS, dan ini luar biasa banget. Tadi update terbaru, kalau tadi sempat disampaikan Tulungagung sebagai yang terendah ternyata sudah 36 sekarang dari 38 dia. Oke. Itu kalau dalam klasemen kompetisi itu calon degradasinya. Tapi nanti calon naik ini harapannya seperti itu. Harapannya. Oke. Jadi kalau naik kan berarti kan kita sudah berantusias. Ada progres Iya. dari sebuah upaya. Pemerhati, pentingnya kesehatan, Nah. pentingnya membantu kan gitu. Nah. Iya. Kalau sudah dengan gotong royong kan ringan. Mas Bayu kan gitu. Semakin banyak yang daftar berarti kan semakin ringan kan. Nah. Gitu. Iya. Jadi sebuah upaya ikhtiar katanya tidak mengkhianati hasil. Iya, betul. Insya Allah ketika kita mau berusaha terus begitu ya. Iya. Apa yang dilakukan oleh teman-teman BPJS nanti tingkat kesadaran dari teman-teman bagaimana pentingnya kesehatan itu juga akan semakin meningkat. Baik, tanpa terasa hampir 1 jam ini, hanya tersisa 1-2 menit. Ini saya berikan untuk Mas Edo dan juga Mas Joko. Mungkin ada statement dari akhir perjumpaan kita di pagi hari ini. Monggo, Mas Edo. Kalau mungkin dari saya satu saja sih Mas ya mungkin ya. Bagi para pengusaha atau yang bagi para pemberi kerja ini diharapkan bisa atau diwajibkan bisa mendaftarkan seluruh karyawannya 100%, baik itu yang sudah terdaftar di
penerima bantuan iuran ataupun yang belum itu wajib didaftarkan semuanya. Ya. Selagi bisa seperti itu, karena nantinya akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari kami nantinya yang akan bekerja sama dengan Wasnaker dan juga Kejaksaan untuk memeriksa para badan usaha, para pengusaha seperti itu. Itu mungkin dari saya, mungkin dari Mas Joko. Mas Joko, silakan. Baik, jadi terkait dengan program JKN itu kan program pemerintah dan untuk maslahat bersama seluruh penduduk Indonesia. Ya, jadi di situ sifatnya adalah wajib. Artinya apa? Seluruh pemangku kepentingan, seluruh penduduk Indonesia itu adalah juga wajib ikut berkontribusi terkait dengan program JK ini supaya tetap berlangsung. Yaitu sesuai dengan misalnya mandiri berarti pendaftaran mandiri, kalau pekerja berarti didaftarkan seperti yang disampaikan Mas Edo tadi melalui pemberi kerjanya ya. Dengan demikian harapannya ya kita semua akan tertolong misalnya sakit. Karena sakit itu sewaktu-waktu tidak bisa diprediksi ya. Jadi kita harus ada pemastian jaminan terlebih dahulu sebelum sakit. Pada saat sakit kita sudah ada jaminan gitu. Kemudian terkait dengan apakah peserta mandiri ataupun perusahaan, himbauannya ya untuk pembayaran iuran secara rutin, jangan sampai lebih dari tanggal 10 ya, supaya tetap keaktifan kepesertaannya. Mungkin itu Mas Bayu. Terakhir mungkin Pak ada pantun. Biasa kalau di BPJS itu ada pantun. Iya. Ya, cari air menuju empang. Diminum seteguk badan jadi fresh. Jadi peserta JKN pikiran tenang, masalah biaya sakit tidak jadi stres. Terima kasih Mas Edo dan juga Mas Joko Wardoyo. Sudah banyak hal yang disampaikan tadi, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.